converse. Pengertian converse. Converse adalah cara mengungkapkan kembali sesuatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Subjek pernyataan pertama menjadi predikat dan predikat menjadi subjek pada proposisi yang baru. Kata lain, converse adalah balikan dari suatu pernyataan implikasi. Perhatikan implikasi berikut ini. P maka Q. Ketika pernyataan tersebut dikonverskan, maka hasilnya adalah Q maka P. Dibaca jika Q maka P. Saya atas nama Izdeni akan menjelaskan mengenai inverse. Inverse adalah cara mengungkapkan kembali suatu prosesi kepada prosesi lain yang semakna dengan mengontradiksikan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Kata lain, inverse adalah negasi dari suatu pernyataan implikasi. Perhatikan implikasi berikut. Jika Q maka P ketika pernyataan tersebut diinverskan, maka hasilnya adalah jika negasi P maka negasi Q. Perkenalkan, nama saya Justina Jimmy. Saya akan menjelaskan pengertian dari kontraposisi. Kontraposisi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan asli dan mengontradiksikan masing-masing. Kata lain, kontraposisi adalah balikan dan negasi dari suatu implikasi. Perhatikan implikasi berikut ini. Jika P maka Q ketika pernyataan tersebut dikontraposisikan, maka hasilnya adalah jika negasi Q maka negasi P. Perkenalkan, saya Apit Bidala akan menjelaskan contoh dari converse, inverse, dan kontraposisi. Contoh converse dengan soal, jika saya tampan, maka saya disukai wanita. Dimisalkan, P adalah saya tampan dan Q adalah saya disukai wanita. Pernyataan tersebut masih dalam bentuk implikasi. Jika P maka Q. Ketika pernyataan tersebut dikonverskan, maka hasilnya jika Q maka P. Jika saya disukai wanita, maka saya tampan. Contoh inverse dengan soal, jika saya cantik, maka saya disukai pria. Dimisalkan P adalah saya cantik dan Q adalah saya disukai pria. Contoh soal tersebut masih dalam bentuk implikasi. Jika P maka Q, ketika pernyataan tersebut diinverskan, maka jika ingkaran P maka ingkaran Q. Jika saya tidak cantik, maka saya tidak disukai pria. Contoh kontraposisi dengan soal, jika saya rajin belajar, maka nilai saya bagus. Dimisalkan P, saya rajin belajar, dan Q, nilai saya bagus. Contoh tersebut masih dalam bentuk implikasi. Jika P maka Q. Ketika pernyataan tersebut dikontraposisi, maka hasilnya jika ingkaran Q maka ingkaran P. Jika nilai saya tidak bagus, maka saya tidak rajin belajar. Perkenalkan, nama saya Lisu, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan contoh kedua dari converse, inverse, dan kontraposisi. Di sini saya akan menjelaskan contoh converse, inverse, dan kontraposisi. Soalnya yaitu menentukan converse, inverse, dan kontraposisi. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Penyelesaian diketahui, P Budi rajin belajar dan Q ia naik kelas. Jadi P dan Q adalah pernyataan subjek dan objek. Converse rumusnya P maka P. Jika Budi naik kelas, maka ia rajin belajar. Jadi Budi naik kelas karena sebelumnya dia rajin belajar. Terus inverse
rumusnya negasi P maka negasi Q. Jika Budi tidak rajin belajar, maka ia tidak naik kelas. Jadi di sini dijelaskan bahwa Budi tidak rajin belajar sehingga dia tidak naik kelas. Kontraposisi, rumusnya negasi Q maka negasi P. Jika Budi tidak naik kelas, maka ia tidak belajar. Jadi di sini dijelaskan bahwa Budi tidak naik kelas karena sebelumnya dia tidak belajar.